Mari kita panjatkan selalu puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita curahkan selalu salawat beserta salam kita kepada Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula yang pertama-tama yang saya hormati kepada owner PT Syariah Mobil Indo Bapak Haji Martin beserta keluarga. Dan tak lupa pula kepada seluruh karyawan-karyawati PT Syariah Mobil Indo, semoga disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menjelang siang ini kita bahas sedikit singkat tentang hukum dari nikah ya, yang udah ada niat, yang udah ada secara finansial, secara mental ya, yang udah mempersiapkan ya. Dan lebih hati-hati lagi kita bahas tentang bab nikah ya. Disebutkan di Al-Quran ya, mitsaqon ghalizo, suatu perjanjian ya, suatu yang sangat kuat, suatu yang sangat angkuh. Ada 3 pilar di sini, yaitu perjanjian yang daripada ulul azmi ya, daripada nabi ya, lalu perjanjian dengan Bani Israel, lalu yang ketiga dengan akad pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan ya. Bahwasanya nikah ini adalah bukan sekedar kita mengambil dari nafsu ya, jangan sampai kita nikah karena niat nafsu ya. Nafsunya apa ya, banyak ya zaman sekarang, banyak nafsu karena perihal itu atau yang lain lah gitu, pasti paham kalian semua gitu. Jangan sampai ada niatan seperti itu, karena gak akan dapat keberkahan dari setelah nikah itu. Yang kita cari apa? Yang kita cari keberkahannya ya, karena setiap kita pengen nikah, setiap kita punya ada niatan ya, kita punya keluarga ya, situ pembawa rezeki ya. Apalagi kalau kita sudah punya keturunan ya, anak gitu ya. Jadi subhanallah ya, karena hukum dari nikah ini ya memang wajib ya, wajib bagi semua ya, bagi yang sudah mampu ya, sudah kuat mentalnya, sudah mempersiapkan semuanya. Karena wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun ya. Jadi setiap ayat ini ya, litaskunu ilaiha ya, bangunlah ya keluarga yang sakinah. Sakinah itu apa ya? Tujuan dari awal pernikahan ya, menghadirkan ya untuk kebahagiaan kita ya. Kalau sebelum menikah ya, hati kita ya pasti akan gelisah. Misalkan kita masih pacaran ya, kalau zaman sekarang pacaran emang udah hal-hal biasa ya bagi kita. Tapi kalau zaman Rasul itu beda lagi. Mungkin itu adalah suatu pendekatan atau ta'aruf ya. Ta'aruf cukup berapa bulan ya? 3 bulan ya. Sebulan juga kayak cukup ya. Ta'aruf itu apa? Kenalin diri seorang ya, saling mahamin ya satu sama lain ya, gimana sikapnya, gimana agamanya, gimana ya memperhatikan kitanya
namanya tuh ya ta'aruf ya. Lalu apa mawaddah ya? Mawaddah ini adalah ya kasih sayang ya, atau ketertarikan kita ya, suatu indahnya gimana ya nanti di dalam suatu berkeluarga gitu ya, adalah pasti ini suatu kebutuhan kita ya, karena ya sakinah mawadah itu adalah suatu kerukunan di dalam keluarga kita ya. Jangan sampai ya kita udah akad, kita udah niat, kita udah bersaksi, udah sah ya, itu semua tanggung jawab ya, semua ya yang ada di, apalagi laki-laki ya, semua qawwam ya, qawwam itu tanggung jawab kita sebagai pemimpin ya, bagaimana adilnya dalam bentuk keluarga ya gitu. Makanya berat ya bagi laki-laki ya maupun perempuan pun sama ya, harus siap mental itu ya. Lalu Nabi pun pernah berkata, ya ma'syaras syababi man istata'a minkum ba'ah falyatarawwaj fa innahu aghdha lil basari wahsan lil farji wa man lam yastati' fa 'alaiha bis-shaumi fa innahu lahu wija. Dan barang siapa ya di antara kalian ya memiliki kemampuan ya, maka menikahlah ya, karena ya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga ya kemaluan kita. Lalu barang siapa yang mampu maka hendaklah puasa, karena puasa adalah perisai bagi. Nah, sebelum kita nikah ya, kita dianjurkan dulu untuk berpuasa ya. Puasanya apa? Ya puasa ya, kalau ini mas Senin Kemis B ya, puasa 3 hari B ya, itu. Kalau puasa niatkan ya, kita ingin sesuatu ya yang bakal kita lakuin ya, ibarat kata kita puasa ya, ada namanya nazar ya, nazar kita ya, niat kita ya, suatu untuk kita berserah diri kepada Allah gitu ya. Dan lanjut ya, di dalam nikah pun kita harus memiliki atau memilih ya kriteria kita ya, sesuai apa yang kita inginkan ya, karena tunkah mar'atul arba'i limaha wali hasabiha wa jamaliha walidiniha fadhfar bidzatid daini taribat yadak ya. Wanita itu ada perkara yang 4 ya. Apa? Yang pertama ya, hartanya ya, hartanya atau keturunannya. Lalu yang kedua agamanya ya. Lalu yang ketiga apa? Parasnya. Yang keempat ya, akhlaknya. Gitu. Ya, kita harus cari yang sesuai kriteria kita ya. Toh nanti kita udah tahu ya, kita udah jalanin semuanya ya, karena setiap keluarga ya nggak mungkin jalan mulus terus, bener nggak? Yang udah berkeluarga gitu pasti ada aja ya, dari finansialnya, dari mentalnya ya, kadang ada yang nggak kuat ya, sampai akhirnya ya frustasi ya, apa? Talak ya, itu naudzubillah min dzalik gitu ya. Jangan sampai kita salah memilih ya, ataupun salah sesuai kriteria kita gitu.
Lalu ada rukun-rukunnya, apa aja rukun-rukunnya? Ada 5 ya, yang pastinya ada calon suami dan juga calon istri. Yang ketiga ada walinya. Ya, walinya itu dari mana? Dari orang tua ya. Kalau misalkan nggak ada orang tuanya, bisa dari pamannya, bisa dari kakeknya, bisa dari apa? Bisa dari saudara-saudara yang lainnya. Lalu ada 2 orang saksi ya. Saksi itu siapa aja? Saksi itu orang lain pun bisa ya, orang lain pun bisa. Ini saksi, nggak harus keluarga ya. Lalu yang kelima ya, sigot, itu ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu dari penghulu ya. Kita cari penghulu yang namanya itu kalau nggak salah wasik atau wasir ya, apa lupa deh ya, pokoknya yang sering sholat duha ya ustadz-ustadz atau ulama-ulama lah gitu. Kalau misalkan cari penghulu, karena itu bagian dari suatu keberkahan nantinya yang akan datang gitu ya. Lalu Rasulullah pernah menegaskan ya, la nikaha illa biwali ya, tidak ada nikah ya kecuali dengan adanya wali. Nah, terus kalau nikah sirih gimana? Ya kan kagak ada wali, kagak ada ini. Itu nikah sirih tuh ya suatu kayak seperti nikah kontrak. Zaman Nabi itu ada dulu nikah kontrak ya. Nikah kontrak tuh hanya berapa tahun lah. Misalkan setahun ya, udah perjanjian segini ya. Itu udah harus putus ya, nggak bisa nyambung lagi gitu. Itu namanya nikah kontrak. Itu zaman Nabi itu. Tapi kalau zaman sekarang ya, mana mungkin bisa, benar nggak ya, mana mungkin ya, kita yang berkah-berkah aja ya carinya gitu. Dan tadi rukun nikah. Lalu kunci ya dari utamanya suatu pernikahan itu, yang pertama saling mahamin ya, saling menjaga kewajibannya masing-masing gitu. Karena dalam surah An-Nisa, ar-rijala qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ya'dhuhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim ya. Laki-laki ya, suami sebagai pelindung ya bagi istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka, lalu sebagian dari yang lain ya, karena suami harus menafkahkan sebagian dari harta ya mereka. Tugas suami apa? Itu tadi ya, qawwam ya, pemimpin ya, menaungi ya, memberi jalan ya, jalan yang lurus ya di saat mempunyai istri dan juga mempunyai anak ya. Bimbinglah sampai akhir hayat nanti ya, karena bakal dipertanggungjawabkan. Lalu tugas istri apa ya? Bini mah gampang, jadi solehah ya, doain ya suaminya gitu, nggak usah muluk-muluk ya. Lalu menjaga kehormatan ya dari harta suami saat suami enggak ada gitu. Lalu ingatlah dari pesan Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perilakunya terhadap keluarganya ya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara terhadap keluargaku ya. Mungkin ya maka dari itu ya, kita ya sebagai calon-calon ya, ataupun iya, masa nggak boleh nikah ya, harus memadai kemampuan kita ya. Niatkanlah sebagai suatu ya keberkahan atau suatu penambah rezeki kita ya, karena jadikanlah rumah tangga sebagai madrasatul ula ya, madrasah yang pertama ya, untuk menjadi ya keturunan ya generasi-generasi yang soleh dan soleha. Mungkin itu aja dari saya ya. Dan jangan lupa nih, sebelum
ada doa ya sedikit ya, pasti kalian udah pada tahu, itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama ya, pasti setiap sholat pasti dibaca, karena itu adalah doa yang dijaga atau doa dari surah Al-Furqan ya, untuk menjaga ya nanti kita mempunyai pasangan atau keturunan ya menjadi keberkahan. Mungkin itu aja dari saya ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.